Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sob bersama channel Sawang Milenial. Kali ini channel Sawang Milenial akan membahas mengenai menentukan SPL menggunakan eliminasi Gauss. Gimana pembahasannya? Langsung saja kita ke pembahasannya ya sob. Ada contoh soal seperti ini. Selesaikan sistem persamaan. Persamaan yang ini ya sob. Sistem persamaan yang ini menggunakan eliminasi Gauss. Lalu gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya seperti ini sob. Langkah pertama yaitu mengubah persamaan ini menjadi bentuk matriks. Gimana cara mengubahnya? Yang pertama yaitu seperti ini ya sob. Kita hanya mencantumkan nilai koefisiennya saja tanpa mencantumkan juga variabelnya. Hanya seperti ini ya sob. Ini untuk 1 karena ini sebenarnya bernilai 1x1, kita tulis di sini 1, di sini 2 dan di sini 3. Begitu juga seterusnya. Lalu pertanyaannya, variabel ini akan kita tempatkan di mana? Nah, jawabannya variabel ini akan kita tempatkan menjadi kalikan ya sob. Sama dengan yang ini untuk yang sebelah kanan yang ini ya sob. Kita tulis di sini tapi berbentuk matriks. Nah, setelah menjadi bentuk matriks, langkah selanjutnya atau langkah kedua yaitu mengubah menjadi matriks yang diperluas. Yang diubah yang mana? Yang diubah yang ini ya sob. Yang diubah adalah hasil dari langkah yang pertama ini. Gimana cara mengubah menjadi matriks diperluas? Nah, caranya itu mudah banget sob. Caranya akan menjadi seperti ini. Yang bagian sini adalah dari bagian sini ya sob, dari bagian ini, sedangkan yang ini adalah dari bagian ini. Yang ini dan yang ini kita satukan menjadi seperti ini. Dan biasanya tanda atau pemisahnya adalah garis tegak ini. Selanjutnya yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga, selesaikan menggunakan eliminasi Gauss. Kita tuliskan lagi matriks yang diperluas ini ke sini ya sob. Ke sini, ini adalah matriks yang diperluas tadi. Nah, kalian tahu tidak sob, tujuan dari mengeliminasi Gauss ini? Tujuannya yaitu agar menjadi matriks identitas tetapi segitiga yang bagian bawah ini ya sob. Yang 0 ini berbentuk segitiga kan ya sob, berbentuk segitiga tetapi bagian bawah, sedangkan ini yang bagian atas. Nah, untuk eliminasi Gauss kita hanya perlu mengubahnya menjadi segitiga bawah seperti ini ya sob. Jadi nanti di sini segitiga yang ini akan kita ubah menjadi angka 0. Nah, gimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya sebenarnya ada rumus dasarnya ya sob. Karena yang kita ubah hanya 0 baris kedua dan ketiga, maka kita hanya memerlukan baris kedua dan yang ketiga untuk rumus seperti ini ya sob. Untuk baris yang kedua yaitu baris kedua dikurangi A21 per A11 dikali baris pertama. Nah, A21 dan A11 atau A11 ini yang mana? Yang ini ya sob, ini untuk A11 dan yang ini untuk A21 dan yang ini adalah untuk A31. Kok bisa dinamakan seperti itu? Nah, jadi seperti ini sob. Karena angka 1 ini berada di kolom pertama dan baris pertama dari matriks ini, maka kita nyatakan dengan A11 atau bisa disebut A kolom pertama dan baris pertama. Sedangkan yang kedua ini atau A21 maksudnya 2 ini untuk baris kedua, sedangkan satunya untuk kolom pertama, begitu juga seterusnya. Selanjutnya yaitu untuk rumus baris yang ketiga yaitu seperti ini ya sob. Hanya berbeda B3 dan A31 karena kita akan menggunakan B atau baris ketiga. Nah, langsung saja kita menggunakan rumus yang ini. Maka jika kita ubah dengan matriks yang ini menghasilkan rumus seperti ini. 2 ini yaitu dari A21 yang sebelah sini, sedangkan 3 ini yaitu dari A31 sebelah ini. Untuk menjadikan
baris kedua dari kolom yang pertama atau baris ketiga dari kolom yang pertama ini menjadi 0. Nah ini ya sob, kita akan mengubah ini menjadi 0, 2 dan 3 ini. Langsung saja kita hitung. Yang pertama yaitu untuk baris yang kedua, kita hanya menggunakan baris yang kedua ini ya sob untuk rumus yang ini. Kita hitung yaitu baris kedua, baris keduanya yaitu 2 dikurangi 2/1 dikali baris pertama. Baris pertama yang sejajar dengan 2 yaitu angka 1, berarti dikali 1 sama dengan, nah hasilnya yaitu untuk baris pertama akan tetap, nilainya akan tetap, sedangkan baris kedua untuk yang tadi kita hitung adalah bernilai 0. Lalu untuk yang seterusnya juga kita hitung ya sob, yang negatif 1 ini juga kita hitung. Negatif 1 atau baris kedua untuk negatif 1 dikurangi 2/1 dikali baris pertama yang sejajar dengan negatif 1 yaitu angka 2. Maka hasilnya akan negatif 5. Selanjutnya untuk negatif 1 yang selanjutnya lagi, negatif 1 dikurangi 2/1 dikali baris pertama yang sejajar dengan negatif 1 yang ini yaitu adalah negatif 3. Negatif 3. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya yaitu yang 11 ya sob, 11 dikurangi 2/1 dikali baris yang pertama yang sejajar dengan angka 11 ini yaitu 3. Kita kali dengan 3 maka hasilnya adalah 5. Nah, setelah baris kedua ini selesai, maka kita lanjut ke baris yang ketiga. Baris yang ketiga ini ya sob, caranya sama seperti baris yang kedua. Ini saya hapus dulu. Kita menggunakan rumus yang ini ya sob, kita menggunakan yang ini karena kita akan menjadikan angka 3 ini 0 agar menjadi segitiga bawah seperti matriks identitas. Langsung saja kita hitung. Di sini adalah 3 dikurangi 3/1 dikali B1 yang sejajar dengan angka 3 yaitu adalah 1, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya yaitu 2 dikurangi 3/1 dikali baris pertama yang sejajar dengan angka 2 yaitu bernilai 2. Langsung saja kita hitung, hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya adalah 1 dikurangi 3/1 dikali baris pertama yang sejajar dengan angka 1 yaitu negatif 3. Negatif 3. Kita hitung, hasilnya adalah 10. Begitu juga dengan negatif 5 dikurangi 3/1 dikali baris pertama yang sejajar dengan negatif 5 adalah 3, maka hasilnya adalah negatif 14. Setelah kita selesaikan, saya hapus lagi. Nah, jika sudah seperti ini, karena kita akan membentuk segitiga yang ini, maka kurang negatif 4 ini menjadi 0. Langsung saja sama seperti tadi, kita akan menjadikan negatif 4 ini adalah 0. Untuk rumusnya berbeda ya sob, rumusnya seperti ini. B3 karena kita akan menggunakan baris ketiga dikurangi 4/5. Nah, dapatnya 4/5 yaitu 4 ini dibagi negatif 5 baris kedua ini ya sob, atau baris yang atasnya. Karena negatif dengan negatif adalah positif, maka akan bertanda positif, tetapi pengurangannya ini tetap sama seperti tadi ya sob. Lalu dikali baris yang kedua. Nah, tujuannya mengalihkan baris kedua yaitu agar kita bisa menghilangkan angka 5-nya ini tadi ya sob. Kalau belum paham, langsung saja kita hitung. Yang pertama yaitu untuk baris yang ini, langsung saja kita hitung. Untuk baris yang pertama akan bernilai tetap,
dan baris yang kedua akan bernilai tetap juga. Baris yang pertama tetap, baris yang kedua juga tetap. Sedangkan baris yang ketiga karena ini bernilai 0 dan atasnya juga bernilai 0, maka kalau kita hitung menggunakan rumus ini hasilnya juga pasti 0. Lanjut kita ke angka selanjutnya, yaitu negatif 4. Negatif 4 dikurangi 4/5 dikali P2 yang sejajar dengan negatif 4, yaitu negatif 5. Ini bisa kita coret, tersisa negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 4 sama dengan positif 4. Positif 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Lanjut untuk angka yang 10. 10 dikurangi 4/5 dikali baris kedua yang sejajar dengan angka 10, yaitu 5. Kita kali 5, ini bisa kita coret. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Begitu juga dengan negatif 14, kita hitung juga. Negatif 14 dikurangi 4/5 dikali baris kedua yang sejajar dengan negatif 14 adalah bernilai 5 juga sob. 5 ini bisa kita coret. Negatif 14 dikurangi 4, maka hasilnya akan negatif 18. Ini saya hapus lagi. Karena tujuan awal kita tadi sudah terpenuhi ya sob, yaitu membentuk segitiga bawah yang ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan langkah ini matriks koefisien X telah direduksi menjadi matriks segitiga ini ya sob, untuk menjadi seperti yang matriks identitas segitiga 0 bagian bawah ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tetap menggunakan yang ini ya sob. Ini belum selesai langkahnya, kita masih tetap menggunakan matriks yang ini. Langkah selanjutnya yaitu mengembalikan kolom kanan ke posisi semula. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, untuk ini dan ini, tahu tidak sob, ini berasal dari mana? Nah, ini berasal dari ini ya sob. Ini dan ini, hanya saja kita ubah menjadi seperti ini lagi, tetapi kita menggunakan matriks yang ini. Nah, akan menjadi seperti ini ya sob. Jika sudah seperti ini, selanjutnya yaitu kita anggap kolom yang ini untuk X1, sedangkan kolom yang ini untuk X2, dan yang ini adalah untuk X3. Cara mengerjakan yang selanjutnya yaitu kita mulai dari baris yang bawah agar nanti ke atasnya lebih mudah ya sob. Kita mulai dari baris yang bawah karena di sini yang tersisa angkanya 6 karena yang lain adalah 0, maka 6 ini berada di kolom X3. Kita tulis 6X3 sama dengan yang sejajar dengan 6 tadi, yaitu ini ya sob, sama dengan negatif 18. Lalu kita hitung untuk yang ini, 6-nya kita ubah tempat, perkalian berpindah tempat akan menjadi pembagian, maka X3 sama dengan negatif 18 dibagi 6. X3 sama dengan negatif 3. Kita sudah mendapatkan X3. Lalu yang atasnya lagi ya sob, kita hitung yang atasnya lagi. Karena di sini X1-nya adalah 0, maka tidak perlu kita cantumkan, langsung saja kita ke X2, yaitu negatif 5X2 ditambah 5X3, karena di sini adalah positif, maka di sini juga akan positif, sama dengan yang sejajar dengan X2 ini adalah 5, yang sejajar dengan ini adalah 5, sama dengan 5. Lalu kita hitung lagi, negatif 5X2 ditambah 5X3-nya karena sudah kita ketahui bernilai negatif 3, maka X3-nya kita ubah menjadi negatif 3. Kita ubah menjadi negatif 3 sama dengan 5. Lalu kita hitung lagi negatif 5X2. Kita hitung untuk yang ini
plus 5 dikali negatif 3, karena positif dikali dengan negatif akan menjadi negatif 15 sama dengan 5. Lalu kita hitung lagi negatif 5x2. Untuk negatif 15 ini akan kita ubah tempat sama dengan 5. Karena di sini adalah negatif, untuk diubah tempat maka berubah menjadi positif 15. Langsung saja kita hitung yang ini adalah negatif 5x2 sama dengan 20. Negatif 5 ini kita ubah tempat sama seperti tadi. Karena perkalian diubah tempat akan menjadi pembagian. X2 sama dengan 20 dibagi 5 X2, maka X2 ketemu yaitu negatif 4. Ini hasil untuk X2. Selanjutnya kita cari yang lebih atas lagi. Karena di sini X1 nya bernilai 1, makanya kita tulis X1. X2 nya bernilai 2, maka plus 2X2. Selanjutnya karena di sini bernilai negatif, maka kita tulis negatif 3x3 sama dengan yang sejajar adalah 3, maka kita tulis 3. Selanjutnya kita hitung sama seperti tadi, x1 plus 2. Karena x2 nya sudah kita ketahui yaitu bernilai negatif 4, maka x2 ini kita ubah menjadi negatif 4. Min 3, x3 nya juga sudah kita ketahui, kita ubah juga menjadi negatif 3. Karena di sini x3 sama dengan negatif 3, sama dengan 3. X1 langsung saja positif 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Lalu yang ini negatif 3 dikali negatif 3, karena negatif dikali negatif sama dengan positif 9, sama dengan 3. Lalu kita hitung yang ini x1 plus 1 sama dengan 3. Plus 1 nya akan kita ubah tempat, maka berubah tanda. X1 sama dengan 3 dikurangi 1. X1 sama dengan 2. Sehingga didapatkan X1 sama dengan 2. Yang ini ya sob. X1 sama dengan 2. Dan X2 sama dengan negatif 4, yang ini ya sob. Dan yang terakhir yaitu X3 sama dengan negatif 3, yang ini ya sob. Selesai, kita sudah menyelesaikan sistem persamaan soal tadi menggunakan metode eliminasi Gauss. Mungkin itu dulu pembahasan dari channel Sang Milenial. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.